Modus mega korupsi timah sangat sulit terdeteksi karena pengawasannya cukup rapi. Dana CSR sering dijadikan sebagai kedok untuk mengalirkan dana hasil kejahatan terutama untuk memfasilitasi sarana dan fasilitas baik para pemilik smelter maupun untuk diri mereka. Dana CSR ini jadi serupa dengan alat cuci dosa terhadap kejahatan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Dana CSR ini juga digunakan untuk memutihkan pelanggaran perusahaan dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya melalui sambungan virtual Toto Pranoto, pengamat BUMN sekaligus akademisi Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi. Ya Pak Toto, bagaimana Anda melihat kasus ini yang terbilang cukup bombastis ya kalau kerugian akibat kerusakan lingkungan itu mencapai 271 triliun dan juga melibatkan jajaran direksi BUMN Timah Pak? Ya ini saya kira masalah yang memang cukup kompleks dalam arti begini, karena melibatkan saya kira jajaran direksi di PT Timah ya, yang cukup lengkap mulai dari Dirut, Direktur Keuangan, Direktur Operasi begitu ya. Sehingga mungkin saya kira menjadi agak cukup sulit bagi pihak lain pada awalnya untuk bisa membongkar apa yang terjadi dengan proses korupsi yang ada di sini ya, di mana mereka kemudian bekerja sama dengan para penambang-penambang yang kita kategorikan sebagai penambang liar yang kemudian mereka melakukan eksplorasi di wilayah izin pemilik di bawah PT Timah dan kemudian mereka juga menjual hasilnya kepada PT Timah dan lain-lain dan kemudian mereka samarkan ya sebagian modus operasi untuk perkara yang manipulatif ini dengan cara kemudian membungkus dalam program CSR ya. Jadi saya kira memang ini perlu upaya-upaya yang lebih kuat dilakukan oleh para pengawas untuk bisa kemudian membuktikan apa yang terjadi dengan proses kolusi yang ada di PT Timah ini ya untuk periode yang cukup lama sebetulnya. Jadi dalam konteks ini mungkin saya akan menyoroti bagaimana kemudian peran ya dari pertama Dewan Komisaris di Pertamina sebagai pengawas karena mereka kan sebetulnya juga mendapatkan laporan yang reguler ya setiap triwulanan, setiap semesteran dan lain-lain. Seberapa jauh sebetulnya mereka bisa mendeteksi adanya fraud dari apa yang terjadi di PT Timah ini kemudian ya. Dan kemudian juga PT Timah kan juga di audit ya oleh kantor akuntan publik, juga laporan mereka kepada pemilik dan lain-lain. Nah, seberapa jauh juga mereka sebetulnya bisa mendeteksi apa yang terjadi dalam proses ini. Jadi kalau berjalan cukup panjang, 4-5 tahun ya, baru kemudian bisa terdeteksi ada kecurangan di sini, memang kita harus pertanyakan bagaimana fungsi pengawasan terjadi di sana. Dan ini saya kira ke depan harus menjadi pelajaran bagi BUMN lain juga, bagaimana fungsi kontrol pengawasan harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik, mesti ada apa yang disebut dengan early warning system, sehingga kemudian apabila terjadi sesuatu hal yang di luar hal yang seharusnya terjadi, maka kemudian early warning systemnya itu sudah akan bisa jalan. Ini saya kira yang belum terjadi sampai dengan saat ini ya, dan itu kemudian terjadi pada kasus di PT Timah ini. Berarti Pak Toto melihat memang tidak ada sistem early warning yang tepat. Karena kejadian ini 2018 pastinya melibatkan banyak pihak. Sementara baru 16 tersangka. Tapi yang menarik tadi Anda katakan, komisaris harusnya tahu mengenai ini. Kemudian juga ada lembaga auditor yang independen yang bisa memberikan supervisi terhadap laporan keuangan dan segala sesuatu terkait dengan pergerakan ataupun aktivitas bisnis dan keuangan di sana. Lalu sebenarnya yang terjadi adalah mereka itu kong kali kong dan mereka sepertinya sudah tahu nih Pak akan ada celah dan dari celah itu mereka mengeksploitasi dan mendapatkan keuntungan pribadi tapi di satu sisi berarti kebijakannya belum berjalan tepat atau kebijakannya sudah bagus tetapi implementasi dan supervisinya tidak tepat Pak. Ya, jadi sebetulnya kalau kegiatannya dibungkus dalam konteks CSR ya. CSR itu kan sebetulnya dalam peraturan Menteri BUMN juga sudah diatur ya. Bahwa BUMN itu memiliki kewajiban dalam rangka untuk misalnya meningkatkan kemajuan masyarakat di sisi ekonomi, sosial, dan lain-lain. Maka mereka kemudian harus membentuk dana CSR atau sekarang kita sebut sebagai dana tanggung jawab sosial perusahaan, DJSL misalnya ya.
Nah, dana ini kan sebetulnya dimaksudkan bagaimana kemudian BUMN bisa berperan serta meningkatkan sisi sosial, ekonomi dari masyarakat sekitarnya misalnya ya. Nah, mestinya kan pelaksanaan dari dana-dana CSR semacam ini mesti direncanakan dengan baik, ya, mesti masuk dalam rencana anggaran keuangan perusahaan setiap tahunnya, dan harus dipertanggungjawabkan. Nah, menurut saya yang kemudian terjadi adalah sisi evaluasi dan pelaporan atas dana-dana CSR ini yang kelihatannya kurang begitu oke, sehingga kemudian publik atau pemegang saham gitu ya, Mhm. tidak bisa memahami dengan cukup komprehensif bagaimana dana-dana CSR tadi kemudian digunakan. Jadi dalam kasusnya PT Timah misalnya kan kemudian yang terjadi kalau yang saya baca dari laporan di Kejaksaan Agung itu kan mereka kemudian setelah mendapatkan profit dari kegiatan penambangan tadi dan smelter tadi, kemudian mereka meminta supaya sebagian profit tadi dikembalikan untuk dana CSR, gitu ya. Tapi kan dana CSR-nya kemudian tidak dilanjutkan dalam bentuk implementasi yang sesuai dengan maksud dari CSR tadi. Yang terjadi malah yang saya dengar adalah kemudian mereka gunakan untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan kelompoknya dan lain-lain. Mhm. Sehingga yang mestinya itu memiliki efek kepada masyarakat di sekitar lokasi penambangan misalnya ya, terkait dengan berbagai hal untuk peningkatan misalnya terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, atau juga perbaikan lingkungan akibat penambangan dan lain-lain, itu nggak terjadi. Mhm. Karena kemudian monitoring, evaluasi, dan pelaporannya saya kira tidak cukup baik, sehingga kemudian publik tidak bisa melihat dengan pas apa yang terjadi dengan penggunaan dana CSR ini. Mhm. Padahal dari segi aturan, karena juga ini perusahaan Timah ini perusahaan TBK ya, mestinya kan mereka juga melaporkan ini dengan cukup jelas, cukup clear. Tapi kemudian saya kira pelaporan terkait dengan penggunaan dana CSR-nya memang tidak dilakukan dengan cukup baik, sehingga justru malah menjadi tempat bagaimana tanda petik mereka mencuci ya sebagian dari hasil kegiatan apa namanya antara PT Timah dan mitra-mitra yang terjadi pada periode tersebut. Mhm. Kalau kita melihat tadi evaluasinya sepertinya belum maksimal, kemudian juga eee, resiko dalam memperkirakan terjadinya adanya kebocoran, fraud tadi dengan menggunakan dana CSR. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan Undang-Undang Minerba Nomor 5? Apakah memang perlu ada evaluasi dan perlu ada penindakan ataupun juga implementasi yang lebih konkret, Pak, terhadap kasus mungkin yang akan bisa terjadi di tempat lain? Ya, saya kira di dalam undang-undang minerba juga sudah cukup jelas ya bahwa misalnya dalam konteks penambangan dan lain-lain, maka kewajibannya dari pihak pemilik izin usaha pertambangan pada saat mereka sudah melakukan eksplorasi dan eksploitasi, kan mereka bertanggung jawab sebetulnya ya terhadap proses reklamasi terhadap misalnya bekas eks penambangannya misalnya ya. Dan untuk itu maka perlu disediakan misalnya dana khusus sendiri kaitannya dengan bagaimana mereka bisa mengcover supaya lokasi tempat lahan penambangan yang sudah ada itu kemudian bisa dikelola dengan lebih baik ya dan lain-lain. Nah ini kadang-kadang kan persoalan penegakan aturan ya. Jadi kalau kita lihat dalam laporan ini di Bangka kan bagaimana kerusakan lingkungan menjadi sedemikian sangat masif misalnya ya. Itu kan ya salah satunya adalah karena kemudian kewajiban untuk melakukan reklamasi atas lokasi-lokasi eks penambangan misalnya tidak dikerjakan juga ya, dan yang terjadi malah justru kejadian manipulatif seperti yang terjadi dalam PT Timah. Jadi saya kira ini persoalan penegakan aturan ya, bagaimana izin-izin usaha tambang ini yang sudah diberikan, yang sudah dikerjakan, itu juga mereka harus lakukan upaya-upaya untuk perbaikan lingkungan setelah hal itu terjadi. Nah Mhm. untuk case PT Timah ini juga saya kira soal penambang liar dan lain-lain kan bukan persoalan baru ya, ini sudah berjalan cukup lama ya. Jadi saya kira upaya-upaya penegakan hukum terkait dengan soal penambangan liar ini menjadi PR yang harus saya kira segera diselesaikan sehingga kasus ini tidak berlanjut ke depan dengan modus-modus yang serupa. Saya kira itu yang harus dikerjakan. Iya, baik Bapak Toto, terima kasih untuk perbincangan hari ini. Semoga ini tidak memberikan sebuah hal negatif ke depannya, terutama terkait dengan penerapan Undang-Undang Minerba dan eksploitasi alam yang dilakukan oleh pengusaha yang tetap harus memperdulikan masyarakat sekitar dan faktor lingkungan dan sosial. Selamat pagi Pak, dan salam sehat selalu. Selamat pagi, terima kasih.